kedatangan Sunan Ampel di tanah Jawa. Lautan membentang luas, biru pekat berkilauan di bawah sinar matahari yang tinggi. Di atas dek kapal, seorang pemuda berdiri memandang cakrawala. Angin laut menerpa wajahnya yang tenang namun penuh keyakinan. Dialah Raden Rahmat, putra dari seorang bangsawan Champa yang memiliki tekad besar untuk menyebarkan ajaran Islam ke negeri seberang. Matanya menatap jauh ke depan, seolah-olah ingin menembus cakrawala yang membentang di hadapannya. Raden Rahmat bukanlah orang biasa. Ayahnya, Maulana Malik Ibrahim, adalah seorang ulama besar di Champa, dan darah bangsawan mengalir dalam tubuhnya. Sejak kecil, ia dididik dalam ilmu agama dan sastra oleh para ulama terbaik. Nama besar keluarganya telah dikenal luas, dan pengajaran Islam yang diterima membuatnya tumbuh menjadi seorang pemuda berwawasan luas, dengan cita-cita untuk menyebarkan agama yang penuh kedamaian ini ke seluruh pelosok negeri. Namun, perjalanan ke Pulau Jawa bukan sekadar perjalanan biasa. Di bawah langit biru yang terbentang di atas kapal, Raden Rahmat merasakan panggilan yang sangat kuat dari Tuhan. Perjalanan ini bukan sekadar untukku, pikirnya dalam hati. Ini untuk kebaikan banyak orang. Langit di atasnya semakin cerah, seolah-olah mendukung tekadnya. Di tengah perjalanan panjang ini, Raden Rahmat sering berdiam diri, merenungkan tugas besar yang ada di hadapannya. Di dalam hatinya, ia meyakini bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian di Pulau Jawa, tempat yang penuh dengan ragam kepercayaan dan budaya. Namun, ia juga tahu bahwa tugas ini tidak mudah. Raden Rahmat sadar bahwa untuk mengubah sesuatu, ia harus menjadi bagian dari masyarakat yang akan ia kunjungi. Ia harus memahami budaya mereka, berbicara dalam bahasa yang mereka pahami, dan membawa kedamaian dengan cara yang dapat diterima oleh semua. Suatu sore, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Gelombang laut bergelora memaksa kapal mereka berguncang keras. Para penumpang lainnya mulai cemas dan beberapa mulai berdoa. Namun Raden Rahmat tetap tenang, duduk bersila di dek, memanjatkan doa dengan khusyuk. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan ini. Jadikanlah perjalananku ini sebagai jalan menuju kebaikan dan kedamaian untuk semua, bisiknya lembut. Saat malam tiba, laut kembali tenang. Bintang-bintang berkilauan di atas langit, memberikan cahaya lembut yang menyelimuti kapal. Suara ombak yang tenang memberikan rasa damai, seolah-olah alam semesta memberinya restu untuk perjalanan yang mulia ini. Di bawah kerlip bintang, Raden Rahmat membayangkan tanah Jawa, sebuah negeri yang belum pernah ia pijak, namun sudah ia cintai. Ia berjanji dalam hatinya untuk menyebarkan kebaikan, menghormati adat istiadat setempat, dan menyebarkan Islam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bersiaplah wahai Jawa, gumamnya pelan. Aku datang dengan hati yang penuh niat baik. Kapal yang membawa Raden Rahmat dan rombongannya akhirnya mendekati daratan. Dari kejauhan, terlihat garis pantai Jawa yang hijau dan subur, diselimuti hutan lebat dan perbukitan kecil. Kapal perlahan-lahan merapat di sebuah pelabuhan kecil di Gresik, sebuah kota pesisir yang ramai dan menjadi titik persinggahan bagi pedagang dari berbagai negeri. Saat Raden Rahmat turun dari kapal, ia merasakan tanah yang keras di bawah kakinya. Tanah Jawa. Rasanya begitu berbeda, seolah-olah tanah ini menyimpan misteri yang dalam dan memanggil-manggilnya sejak lama. Di sekelilingnya, suasana pelabuhan penuh dengan kesibukan. Para pedagang berlalu lalang membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan bahan pangan. Suara-suara dalam berbagai bahasa dan logat terdengar di mana-mana, menciptakan simfoni keramaian. Raden Rahmat berjalan perlahan menyusuri jalan pelabuhan, ditemani oleh beberapa pengikutnya. Wajahnya menunjukkan ketenangan, meskipun di dalam hatinya ia penuh tekad dan semangat. Orang-orang di sekitar memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Wajah dan pakaiannya yang khas membuat mereka sadar bahwa Raden Rahmat bukan penduduk setempat. Saat berjalan, ia tiba-tiba disambut oleh seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana namun bersih. Wajah pria itu menunjukkan keramahan, dan ia tampak seperti seseorang yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Selamat datang, wahai orang jauh, sapa pria tua itu dengan senyum hangat. Namaku Ki Ageng Joko Samudro, penjaga pelabuhan ini.
Siapakah engkau dan apa yang membawamu ke tanah Jawa? Raden Rahmat tersenyum dan menggugurkan badan sebagai tanda hormat. Aku Raden Rahmat, putra dari Champa, dan aku datang ke sini untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh kedamaian. Mendengar itu, mata Ki Ageng Joko Samudro berbinar. Ah, jadi kau yang dikenal sebagai Sunan dari Champa? Nama besarmu sudah sampai ke telingaku. Engkau datang pada saat yang tepat. Di sini agama Hindu dan Buddha masih kuat, tetapi banyak juga yang ingin belajar tentang Islam. Kami membutuhkan seseorang yang bijak untuk membimbing kami. Ki Ageng pun mengajak Raden Rahmat ke rumahnya untuk beristirahat. Di rumah sederhana yang terbuat dari kayu itu, Raden Rahmat duduk bersama keluarga Ki Ageng. Mereka berbincang hingga malam, membicarakan kehidupan di Jawa, masyarakatnya, kepercayaan mereka, serta tantangan dalam menyebarkan agama Islam. Ki Ageng memperingatkan bahwa masyarakat Jawa sangat menghargai tradisi leluhur mereka. Jika ingin menyebarkan agama, lakukanlah dengan lembut dan penuh pengertian, kata Ki Ageng. Hati-hati dengan pendekatanmu, Raden Rahmat. Jangan sampai mengusik budaya mereka dengan cara yang keras, karena masyarakat Jawa terkenal sangat setia pada adat istiadat. Raden Rahmat mengangguk penuh pengertian. Aku memahami itu, Ki Ageng. Aku datang dengan niat baik dan aku akan menghormati budaya mereka. Islam mengajarkan kedamaian dan rasa hormat kepada semua makhluk, dan itulah yang akan aku bawa. Malam itu, Ki Ageng memperkenalkan Raden Rahmat kepada beberapa tokoh setempat, termasuk para pedagang dan pemuka masyarakat. Raden Rahmat berbicara dengan lembut dan bijak, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Ia tidak berbicara mengenai agama secara langsung, melainkan membicarakan tentang nilai-nilai moral, saling menghormati, dan pentingnya hidup rukun. Kata-katanya membuat banyak orang merasa tertarik dan simpati kepadanya. Beberapa hari setelah kedatangannya, masyarakat sekitar mulai menyebutnya dengan sebutan Sunan Ampel, merujuk pada sebuah wilayah di dekat Surabaya, di mana ia akan menetap. Nama itu menjadi simbol dari kehadiran seorang pemimpin yang bijak dan tenang, yang akan menyebarkan Islam tanpa paksaan, melainkan dengan kelembutan hati. Minggu berlalu sejak kedatangan Sunan Ampel di Jawa. Berita tentang sosok bijak dari Champa itu mulai menyebar hingga ke telinga Raja Majapahit. Kala itu, Majapahit masih merupakan kerajaan besar di Nusantara yang memegang kuat kepercayaan Hindu-Buddha. Raja yang berkuasa, Prabu Brawijaya, adalah penguasa yang bijaksana namun terbuka pada pemikiran baru. Maka, beliau memutuskan untuk mengundang Sunan Ampel ke istananya, ingin melihat langsung sosok yang menjadi perbincangan banyak orang. Ketika undangan itu sampai di Gresik, Sunan Ampel menerimanya dengan penuh hormat. Baginya, ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan Islam dengan cara yang damai tanpa mengusik kepercayaan yang sudah ada. Bersama beberapa pengikutnya, ia pun melakukan perjalanan menuju pusat kerajaan di Trowulan. Perjalanan menuju Istana Majapahit penuh dengan pemandangan indah. Rombongan Sunan Ampel melewati desa-desa dengan sawah yang membentang, hutan-hutan rimbun, dan sungai yang mengalir jernih. Saat mereka tiba di Trowulan, pusat kerajaan, Sunan Ampel terkesima melihat kemegahan kota ini. Bangunan-bangunan yang dibuat dari bata merah, arca-arca besar, serta taman-taman yang tertata dengan indah. Kota ini menjadi lambang kejayaan dan kebudayaan yang tinggi. Di istana, Sunan Ampel disambut oleh para prajurit dan abdi dalam dengan penuh penghormatan. Tak lama kemudian, ia diantar ke ruang pertemuan, di mana Prabu Brawijaya telah menunggunya. Sang raja duduk di atas singgasana, mengenakan pakaian kebesaran kerajaan yang dihiasi perhiasan, namun wajahnya menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan. "Selamat datang Sunan Ampel dari Champa," sapa Prabu Brawijaya dengan senyum yang ramah. "Kami telah mendengar tentang kebijaksanaan dan kebaikan hatimu. Kami merasa terhormat engkau sudi datang ke istana kami." Sunan Ampel membungkuk hormat. "Hamba yang merasa terhormat, Baginda." Mendirikan pesantren Ampel Denta. Setelah pertemuan dengan Prabu Brawijaya, Sunan Ampel melanjutkan perjalanan menuju tempat yang kelak akan menjadi pusat dakwahnya. Sebuah daerah yang subur di tepi Sungai Brantas, dekat kota Surabaya. Kawasan ini dikenal sebagai Ampel Denta.
dan disinilah Sunan Ampel akan menetap serta membangun pusat pendidikan Islam pertama di Jawa Timur. Masyarakat sekitar menyambut baik kehadiran Sunan Ampel, dan mereka segera mengenal sosoknya sebagai seorang ulama yang bijaksana, sabar, dan sangat ramah. Dengan niat tulus dan tekad yang kuat, Sunan Ampel mulai membangun sebuah tempat untuk mengajar agama. Dalam waktu yang tak terlalu lama, sebuah bangunan sederhana berdiri di Ampel Denta, pesantren pertama di wilayah itu. Hari demi hari, orang-orang mulai berdatangan ke pesantren Sunan Ampel. Bukan hanya dari Ampel Denta, tetapi juga dari daerah-daerah lain di Jawa Timur. Banyak dari mereka adalah pemuda desa yang datang dengan penuh semangat untuk menimba ilmu. Mereka bukan hanya belajar tentang ajaran Islam, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, akhlak, dan cara hidup yang baik. Sunan Ampel mengajarkan para santrinya dengan pendekatan yang lembut dan sabar, tanpa pernah memaksa atau menghakimi. Pada suatu pagi, pesantren mulai ramai oleh kedatangan para murid baru. Salah seorang santri yang datang hari itu adalah seorang pemuda yang dikenal keras dan penuh semangat bernama Raden Paku. Raden Paku adalah putra seorang bangsawan, dan meski memiliki darah kebangsawanan, ia sangat rendah hati. Sunan Ampel menerima Raden Paku dengan senyum hangat, dan di hadapan para santri lainnya, ia menyambut pemuda itu sebagai muridnya. "Kau datang pada tempat yang tepat, Raden Paku," ujar Sunan Ampel dengan suara lembut. "Di sini kita akan belajar tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana hidup selaras dengan alam dan sesama." Raden Paku mengangguk hormat, merasa terkesan dengan kebijaksanaan gurunya. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu santri yang paling berdedikasi, belajar dengan giat dan penuh rasa hormat kepada gurunya. Sunan Ampel memberikan perhatian lebih kepada Raden Paku karena ia melihat bahwa pemuda ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di masa depan. Hari-hari di pesantren Ampel Denta berjalan dengan tenang. Sunan Ampel mengajarkan berbagai ilmu kepada para santrinya, dari cara berdoa, nilai-nilai akhlak, hingga bagaimana menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Ia juga sering memberikan nasihat kepada masyarakat setempat yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk. Salah satu ajaran terkenal Sunan Ampel yang diajarkan di pesantren adalah falsafah Moh Limo atau 5 jangan. Jangan mencuri, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan, jangan berzina, dan jangan berbohong. Ajaran ini menjadi pegangan penting bagi masyarakat, mengarahkan mereka pada kehidupan yang bersih dan penuh kebaikan. Pesantren Ampel Denta tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat kegiatan sosial. Di sini, masyarakat berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sunan Ampel tidak hanya menjadi seorang guru, tetapi juga pemimpin yang menginspirasi mereka untuk hidup dengan saling menghormati dan bergotong royong. Pada suatu malam yang hening, setelah para santri terlelap, Sunan Ampel duduk merenung di bawah pohon besar di halaman pesantren. Ia memandang langit malam yang bertabur bintang dan hatinya dipenuhi rasa syukur. "Ya Allah," gumamnya pelan, "Engkau telah memberiku kesempatan untuk menanam benih-benih kebaikan di tanah ini. Jadikanlah usaha kecil ini sebagai awal dari penyebaran kedamaian di Pulau Jawa." Dalam keheningan malam itu, Sunan Ampel merasakan kedamaian yang dalam. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan tantangan di masa depan pasti akan datang. Namun, ia juga yakin bahwa pesantren kecil di Ampel Denta ini akan menjadi cahaya bagi banyak orang, tempat lahirnya generasi baru yang akan membawa kedamaian dan kebaikan ke seluruh penjuru Nusantara. Tahun demi tahun berlalu sejak didirikannya pesantren Ampel Denta. Dalam waktu singkat, pesantren ini berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel, dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, telah berhasil menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat sekitar. Mereka bukan hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang akhlak, tata cara hidup yang baik, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan sesama. Sunan Ampel mulai mengenal beberapa tokoh muda yang penuh semangat, termasuk Raden Paku, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri, dan Raden Makdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang, putra Sunan Ampel sendiri.
Di kalangan masyarakat, Sunan Ampel semakin dihormati. Banyak orang dari berbagai lapisan datang kepadanya untuk belajar, mendapatkan bimbingan, atau sekadar meminta nasihat. Pendekatannya yang lembut dan sabar membuat masyarakat merasa nyaman. Sunan Ampel dikenal tidak pernah memaksakan ajaran Islam, tetapi selalu menekankan pentingnya hidup damai, saling menghargai, dan menghormati budaya lokal. Suatu hari, Raden Paku mendekati Sunan Ampel dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. Ia adalah pemuda yang cerdas dan giat belajar, dan ia sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam kepada gurunya. "Guru," kata Raden Paku, "mengapa engkau selalu mengajarkan kami untuk menghormati budaya setempat? Bukankah akan lebih mudah menyebarkan agama dengan langsung menunjukkan perbedaan?" Sunan Ampel tersenyum dan menepuk bahu Raden Paku dengan lembut. "Anakku, Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Untuk menyebarkan kedamaian, kita harus masuk ke dalam hati masyarakat, bukan memisahkan diri atau merendahkan keyakinan mereka. Kita tidak menghapus budaya, tetapi menyatukannya dengan nilai-nilai Islam yang penuh kebaikan." Raden Paku mengangguk, memahami kata-kata gurunya. Ajaran Sunan Ampel ini kemudian menjadi dasar dari pendekatan para wali songo dalam menyebarkan Islam. Mereka menghormati adat istiadat setempat dan menggunakan budaya lokal sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah penggunaan seni wayang dan tembang-tembang Jawa yang sudah dikenal masyarakat. Melalui cara ini, pesan Islam disampaikan dengan cara yang tidak asing bagi mereka. Di antara para santri, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang juga tumbuh menjadi seorang ulama yang cerdas dan bijaksana. Sunan Ampel merasa bangga melihat putranya tumbuh menjadi sosok yang kuat dalam iman dan ilmu. Sunan Bonang sering berdiskusi dengan ayahnya tentang cara-cara menyebarkan Islam yang efektif di kalangan masyarakat. Dari ayahnya, ia belajar bahwa untuk mengubah hati seseorang diperlukan kesabaran dan kasih sayang yang mendalam. Sunan Ampel juga sering mengadakan pertemuan dengan para pemuka masyarakat dan bangsawan untuk membahas nilai-nilai moral dan kebaikan. Beliau menjelaskan bahwa ajaran Islam membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, membangun kedamaian, keadilan, dan persatuan. Hal ini membuat banyak bangsawan dan pemimpin lokal tergerak untuk mendukung penyebaran Islam di wilayah mereka. Dengan begitu, pesan Islam menyebar bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Sunan Ampel dan para santrinya. Di tengah masa kejayaannya, Sunan Ampel juga mulai mengembangkan pesantren di berbagai daerah melalui para muridnya. Mereka didorong untuk kembali ke kampung halaman masing-masing, mendirikan pesantren baru, dan mengajarkan ilmu yang mereka pelajari. Hal ini membuat jaringan pesantren Islam semakin luas, menyebar ke berbagai pelosok Pulau Jawa dan bahkan luar Jawa. Pada suatu sore, saat matahari terbenam di balik cakrawala, Sunan Ampel berkumpul bersama para santri seniornya. Mereka berbincang tentang masa depan Islam di Jawa. Wajah-wajah muda itu penuh harapan dan semangat, siap untuk melanjutkan misi guru mereka. "Suatu hari nanti," kata Sunan Ampel dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Pulau Jawa akan dipenuhi cahaya Islam, bukan karena kekuatan, tetapi karena kebaikan dan kedamaian. Kalianlah yang akan meneruskan perjalanan ini. Ingatlah, sebarkanlah Islam dengan penuh kasih sayang dan jangan pernah memaksa. Tugas kalian adalah memberi contoh, bukan menuntut mereka mengikuti." Para murid mengangguk, meresapi kata-kata gurunya yang bijak. Di hati mereka tertanam tekad untuk membawa ajaran Islam dengan cara yang damai, seperti yang telah diajarkan Sunan Ampel. Waktu terus berjalan. Sunan Ampel telah menua, dan guratan pengalaman tampak jelas di wajahnya. Pesantren Ampel Denta kini telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah Islam yang besar, tak hanya di Jawa Timur, tetapi juga mulai dikenal di seluruh pelosok Nusantara. Murid-murid Sunan Ampel yang kini telah menjadi para pemimpin dan ulama di wilayah masing-masing, menyebarkan ajaran Islam yang lembut dan penuh kasih sayang sesuai dengan ajaran gurunya. Pada masa ini, para santri Sunan Ampel sudah mulai dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam di berbagai wilayah di Jawa. Mereka tidak hanya membawa ajaran agama,
tetapi juga membawa ilmu pengetahuan, budaya, dan seni yang memperkaya kehidupan masyarakat setempat. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, mereka diajarkan bahwa kunci keberhasilan dalam berdakwah adalah menghormati tradisi lokal, mengedepankan keteladanan, dan mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang damai. Sunan Ampel telah mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian, dan saatnya pun tiba ketika ia menyadari bahwa masanya di dunia ini akan segera berakhir. Pada suatu hari di tengah senja yang damai, ia memanggil para santrinya dan memberikan nasihat terakhir. "Aku telah melihat cahaya Islam mulai tumbuh di tanah ini," kata Sunan Ampel dengan suara yang tenang namun penuh kebijaksanaan. "Ingatlah, tugas kalian bukan untuk mengubah semuanya dengan paksa, tetapi untuk menunjukkan jalan yang penuh kasih dan kebaikan. Jadikanlah diri kalian contoh bagi masyarakat, agar mereka dapat melihat kebaikan dalam diri kalian." Di antara para santri yang hadir, terlihat wajah-wajah yang penuh haru, menyadari bahwa sang guru, Sunan Ampel, akan segera meninggalkan mereka. Raden Paku, yang kini dikenal sebagai Sunan Giri, dan Sunan Bonang, putra Sunan Ampel sendiri, berdiri paling dekat dengan beliau, menundukkan kepala, mendengarkan setiap kata dengan penuh khidmat. Malam itu, Sunan Ampel duduk di beranda pesantrennya, memandang ke arah langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia tersenyum, merasa damai, dan hatinya dipenuhi rasa syukur atas semua yang telah ia capai. Ia tahu bahwa murid-muridnya akan melanjutkan perjuangannya, dan ia percaya bahwa cahaya Islam akan terus menyebar di bumi Nusantara. Keesokan harinya, Sunan Ampel wafat dengan tenang. Kabar kepergiannya menyebar dengan cepat, dan masyarakat dari berbagai penjuru datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka berkumpul di pesantren, mengenang jasa-jasa Sunan Ampel yang telah mengubah hidup mereka dengan ajaran kebaikan dan kedamaian. Para santri dan murid-muridnya merasa kehilangan yang dalam, namun mereka tahu bahwa perjuangan ini harus diteruskan. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, para wali songo melanjutkan tugas besar Sunan Ampel. Mereka menyebar ajaran Islam ke berbagai wilayah di Jawa, mendirikan pesantren-pesantren baru, dan memimpin masyarakat menuju kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Warisan Sunan Ampel tidak hanya berupa ajaran agama, tetapi juga cara hidup yang menghargai perbedaan, mengedepankan kedamaian, dan menanamkan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai desa dan kota, nilai-nilai yang diajarkan oleh Sunan Ampel terus hidup dalam tradisi dan budaya masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Nusantara. Kini, berabad-abad setelah kepergiannya, nama Sunan Ampel tetap harum sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Ajaran dan keteladanan hidupnya terus dikenang, dan pesantrennya menjadi simbol dari perjuangan damai yang penuh kasih sayang. Sunan Ampel telah menanamkan benih-benih yang kini tumbuh subur di tanah Jawa, membawa kedamaian dan kebaikan yang abadi.